Jadi kita mengingat-ingat kembali yang sudah saya ungkapkan di sini bahwa hari ini adalah hari tani. Nah, hari tani itu bagi siapa? Bagi siapa? Bagi semua orang ya, bagi semua orang. Nah, terkait dengan hari tani pelakunya disebut petani. Pelaku tani itu disebut petani. Nah, ketika melakukan aktivitas tani, tentu saja yang nanti akan kelihatan adalah hasilnya. Jadi hasilnya kayak apa? Misalnya saya adalah petani durian, maka yang nanti akan kelihatan adalah duriannya. Namun yang paling penting adalah panen. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian seharusnya kehadiran petani Indonesia tengah-tengah keadaan pandemi corona ini? Mulai dipikir. Jadi kudune petani Indonesia itu piye sih? Saiki. Sing abot sing kok dadi enteng-enteng. Iki piye? Kudune wong tani Indonesia itu piye saiki? Boleh didiskusikan sambil kelompok guys. Didiskusikan. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok aja Mas. Kok didiskusikan apa? Kepiye carane? Kudune kepiye sih? Kudune kepiye? Sudah? Ayo. Waktunya setengah menit lagi. Sudah? Sudah? Balik-balik saja. Karena nanti semoga nanti bisa didebat oleh temannya. Sudah? Sudah ya? Yang mau mendahului, mau mengungkapkan bagaimana seharusnya petani Indonesia, sebelah kanan saya dulu. Seharusnya gimana Mbak? Petani Indonesia seharusnya bagaimana? Berdiri. Caranya menanam di sekitar rumah atau pekarangan. Menanam di sekitar rumah atau pekarangan. Ada lagi? Sudah. Kalau kelompoknya apa namanya kader ya? Kader gimana kader? Berdiri Mbak. Terus dibuka itu maskernya. Maskernya dibuka nggak ngomong. Sebaiknya warga negara Indonesia bisa menanam di sekitar rumah dengan cara misalnya dengan paralon atau polybag dan Paralon. Mau ditanggapi? Enggak mau ditanggapi? Mau ditanggapi Mas? Sama ya. Berarti poin pertama tidak bisa kita debatkan karena sama. Memanfaatkan pekarangan yang ada, bukan ya? Kemudian yang kedua, pada saat ini itu petani juga merasakan dampaknya. Jadi dampak dari corona, hasil taninya medul, nilainya maksudnya medul kabeh. Cengkeh sing biyen regane 36.000 sekarang 15.000. Nah, ini mesti nggawa dampak kan? Mesti nggawa dampak nang kehidupan. Nah, terkait karo pangan itu juga mengalami penurunan. Saiki rego telo kuwi 1.500. Nah, petani merugi tidak? Nah, petani juga mengalami rugi. Teman-teman, sekarang mulai kalian pikirkan kira-kira dengan harga sing kabeh itu turun,
Kudu kepiye? Kudu kepiye sing komentar iki? Regane medhot kabeh. Regane kan medhot kabeh, otomatis kebutuhan urip. Wis salah ngene iki. Duwe cekek, mergo ora iso mburuke. Nek diburuke malah bangkrut. Ya ora? Cekek nek diburuke malah bangkrut. Pero orang ditutupi ora didol, bosok didol regane murah. Yo kebutuhane ora tercukupi lah wong tani. Kudu kepiye iki? Saiki. Kudu kepiye? Kudu kepiye? Wes. Wes. Ya, sekarang dari ngomong kantil. Yo kegiatan kok. Memanfaatkan tumbuhan yang ada di pekarangan menjadi bahan pangan di rumah. Memanfaatkan tumbuhan yang ada di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di rumah. Baik, Mbak. Jika nilai jual menurun dan rugi, maka para petani bisa mencari pekerja sampingan, misalnya membuat kerajinan dan dijual melalui bisnis online. Bisnis online. Mau ditanggapi? Mau ditanggapi? Boleh ditanggapi. Mau didebat juga boleh. Nanti ditanggapi juga kelompoknya kenangan juga boleh menanggapi yang sana. Menurut kamu gimana? Kalau belum ada modal gimana? Belum ada modal. Belum ada modal untuk membeli. Gimana? Ayo didiskusikan, Mas. Ayo Atau didiskusikan. membeli Ayo dimasak itu. kerajinannya. Iya. Untuk sementara memanfaatkan modal hasil pertanian dalam berdagang pangan tersebut. Masih mau ditanggapi? Tanggapi? Kok gantian? Mbak Lomi juga menanggapi tadi pendapatnya sebelah tadi. Sudah? Sudah? Kalau modalnya belum cukup karena dagangan sekarang sedang gimana? Bisa menjual bisa menjual misalnya pohon jati atau pohon yang ditanam, jadi membuat modal itu. Masih mau ditanggapi? Satu kali lagi ya, satu kali lagi tanpa lagi. Apa? Mas Asa ya boleh tak? Boleh. Ya.
di masa pandemi ini orang lagi membutuhkan banyak uang. Ya ditanggapi. Masyarakat banyak yang nggak punya duit, Iya. ini bisa menggunakan tabungan yang sudah lama dikumpulkan. Kalau nggak ada yang mau beli maksudnya nggak punya tabungan itu cari yang lain. Ya, jawab kerjaan. Sekarang dari Mbak Lomi menanggapi tadi pendapat dari kelompok kantil. Memanfaatkan kemudahan yang ada di sekarang untuk kebutuhan di rumah. Di rumah sendiri. Yuk ditanggapi. Mau ditanggapi atau tidak? Iya. Mau debat juga boleh. Tunggu. Aku nggak ada. Kalau misalnya di rumah itu ada kendala, misalnya pekarangannya itu sempit atau gimana? Pertanyaannya diulangi biar nggak rumit dan sebelah. Kalau misalnya ada kendala pada apa? Cukup kayak kalau misalnya ada kendala kayak seperti ada kendala pada sistem tersebut, misalnya kayak barangnya sedikit, terus ada kendala pada barangnya itu fisiknya nggak ada, fisiknya nggak ada, ya kita harus melawannya, kita harus mencari modal terlebih dahulu. Soalnya kayak ini dari Iya. Gimana? kalau misalnya ada kendala pada dalam usaha tersebut yang tadi disampaikan tadi, misalnya pekarangan sempit, terus bibit atau biji untuk tumbuhan yang dalam pekarangan itu nggak ada, terus gimana? Jadi orang itu rumah nih menghemat uang. Mas Ansel boleh dong menyampaikan. Ayo, gimana tanggapannya? Saya menanggapi kalau untuk sekarang sudah zaman modern ya. Kalau pekarangan seperti itu masih bisa untuk menanam. Sekarang masih ada hidroponik kan menghemat uang kan. Masih mau ditanggapi? Satu kali tanggapan. Boleh, Mas Dian juga ngomong boleh. Gak masalah. Pak Dulu boleh juga ngomong. Sudah? Terus gimana tentang peralatan yang untuk tanaman yang hidup tadi? Kita zaman sekarang kan ada buku, ada buku dan sebagainya, dan kita bisa mencari dari barang tersebut. Kan ada barang-barang bekas dari botol bekas, paralon, tanah, refleks sama bibit. Kalau lagi misalnya sibuk kerja, terus waktu untuk merawat tanamannya itu gimana? Kalau itu Kalau hidroponik kita nggak ada masalah yang disiram, terus ada hama yang menyerang. Ya, pakai obat. obat
saya tahu. Kan sekarang lagi masanya corona, jadi mesti ada waktu untuk merawat tanaman karena nggak kita ada. bekerja di Iya. rumah sekarang. Iya. Nggak mungkin bekerja di luar. Iya, nggak mungkin kamu bekerja. Sudah ya. Jadi tanggapannya seperti itu. Nah, teman-teman, untuk yang ketiga, saat ini kan kita kan masih sama, orang tua kita, mbah kita itu juga berprofesi sebagai pelaku tani, gitu loh, pelaku tani. Nah, pelaku tani itu mesti udah dino ketemunya kalau aktivitas pertanian. Pertanyaan saya, sekiranya kalian besok itu diminta oleh orang tua kalian, oleh mbah-mbah kalian untuk menjadi seorang petani yang hidup di daerah seperti ini. Nah, ketika larang banyu, terus lahannya juga seperti ini. Itu yang meminta orang tua kalian loh, misalnya. Sesuk kowe kudu nama yo kudu dadi tani, bapak sesuk dikancani, mamaku yo dikancani supaya sesuk ana sing ngeri nek make mumet. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kalian jika suatu saat nanti kalian diminta untuk menjadi petani di desa seperti ini? Kalau belum orang, belum nopo ora belum Itu menjadi sampingan untuk kerja. Jadi ada waktu untuk kerja. Jadi ada setengah hari untuk ya. Wes, boleh Mbak Tata yang ngomong, boleh Mbak Tata boleh. Gimana Mbak Tata pendapatmu? Yo, sedang merancang kata-kata. Oleh, waktunya saya serahkan di lagi kelompok Kadil. Ya, Mbak Enas. Gimana Mbak Enas awalnya Mbak? Petani yang mau menjadi petani sebagai pekerjaan sampingan. Jadi profesi atau pekerjaan yang menjadi pekerjaan. Mau ditambahkan juga boleh Mas Anda. Ayo Mbak Tata, kalau menurut kamu gimana? Kita dengarkan pendapat dari kelompok Kenangan. Kalau misal dari ada yang mau jadi petani di desa seperti ini, misal ada kendalanya itu susah air sama lahan itu sempit dan masih banyak kendala lain. Kan sekarang udah modern, jadi bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Kowe nek dadi petani gelem apa ora? Hah? Bisa Mau? Yakin? Nah, tadi Mas Ansel juga punya pendapat dadi petani ning sampean. Nek kono dadi petani ning bener-bener sungguhan kan memanfaatkan apa yang ada. Maksudnya ngono enggak? Nah, nek sebelahnya kelompok Mas Ansel tadi, si kelompok Kenangan tadi, kelompok Kandil itu mengatakan, yo petani ora apa-apa ning sampean. Nah, mau ditanggapi Mas Ansel, Mbak kelompok Kenangan tadi pendapatnya kelompok Kenangan. Kalau siap ditanggapi Mbak Tata, di debat apa-apa. Orang apa-apa doang kok. Sama, Mas Dion pun boleh ngomong. Pak Tukul juga boleh ngomong. Tapi nggak yakin. Loh, ini kesempatan bagi kita untuk belajar ngomong Mas. Jadi apa yang ada di pikiran silakan kalian ungkapkan. Dia nyali nggak apa-apa, nggak masalah. Ada yang sudah merasa sudah
Sudah menemukan? Wes Mas, sudah. Silakan kelompok kantil menanggapi biar yang pendapatnya kelompok kenangan tadi pendapatnya seperti itu, silakan ditambahkan. Benar menurut kalian? Jika menggunakan teknologi zaman sekarang membutuhkan modal yang besar dan membutuhkan kerja, apakah modalnya cukup dan cukup untuk membayar pekerjaannya? Jadi dibutuhkan modal untuk kita harus mulai dari usaha-usaha yang kecil, dan juga kalau udah rajin menabung itu nanti pasti ada modalnya juga. Gini loh, maksudnya tuh kan kalau petani dijadiin perusahaan khusus, itu kan bisa aja itu cuma mendapat bahan-bahan untuk sendiri. Nah kalau yang dijual itu kan mesti murah juga. Nah itu nanti kan untuk yang kebutuhan sehari-hari lainnya kayak nelayan sehari-hari itu gimana? Karena sekarang itu teknologinya udah banyak, internet juga ada, terus televisi juga udah ada, jadi kita bisa nyambi dodolan internet dodolan bahan pangannya di online. Itu sama aja petaninya menjadi pekerjaan sampingan, karena bukan pekerjaan lain. Ya kalau kamu buat pekerjaan sampingan ya boleh saja, ya tidak maksudnya kerja. Sebenarnya tanggapanmu yang pertama kan saya sebagai pekerjaan pokok. Nah kalau mau jadi pekerjaan pokok itu kita bisa tetap jadi pekerjaan pokok petani itu, tapi kita juga harus perlu kayak modal, kayak ya pokoknya itu. Tapi mau ditanggapi? Tidak, sama saja mempunyai pekerjaan sampingan atau pekerjaan lain, tidak tergantung dengan pertanian tersebut. Nah kalau memang di pertanian itu agak gagal, ya kalau terpaksa ya harus ambil pekerjaan sampingan. Betul. Yuk, silakan kelompok kenangan menanggapi tadi pendapatnya kelompok kantil yang mengatakan bahwa dia pengen menjadi petani, tapi sampai lain. Ini pekerjaan singkaku yang lain. Gimana tanggapannya kelompok kenangan gimana, Mas Dion? Gimana Mas Dion? Boleh ngomong Mas, kesempatan kita untuk belajar ngomong di sini. Gimana? Mau ditanggapi? Ayo Mas. Iya Pak. Gimana? Gimana? Mau ditanggapi atau tidak Pak? Mau disanggah atau mau diayali? Gimana? Mau diayali tak? Sudah? Kalau misalnya kerja sampingan itu berhasil dan petaninya itu lebih menguntungkan daripada petaninya, jadi petaninya itu mau ditinggalkan
atau tetap diurusi dan masih bekerja sambil sekolah itu kan bisa jadi memperkerjakan untuk apa diteruskan Iya, Mas. menggunakan teknologi atau bekerja dengan orang-orang Ya. Anu, Dicetaknya maksimal. itu kan juga bisa. Iya Mas, diam. Ayo Pak Joko, silakan ngomong. Silakan ngomong ke apa sing nang pikiran. Rasa pedis. Ini kesempatan dhewe nggo sinau iki ngene iki. Ngocak pikiran. Kamu nggak bisa bilang. Yo, mana? Sudah? Gimana? Sudah? Masih mau ditanggapi atau enggak? Orang? Ya. Nah, saya beri waktu selama 1 menit masing-masing kelompok untuk membuat suatu pernyataan sikap atau bahasanya atau statement dari pernyataan. Bagaimana memaknai hari tani saat ini? Oke, 1 paragraf saja. Jadi silakan membuat satu pernyataan atau statement. Bagaimana kita memaknai hari tani untuk saat ini? Jadi tadi kan wis tak coba tak terangke oke toh, nah ternyata tani itu lebih ke nilai bermaknanya. Nah petani itu juga merasakan dampak dari corona, ada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak pangan, dampak sosial budaya. Nah sementara petani itu diharapkan memenuhi kebutuhan pangan, kan? Nah untuk saat ini orang corona ini petani dihadapkan kalau banyak persoalan. Nah maknanya segi menurut kalian itu kudune hari tani saat ini dimaknai seperti apa? Silakan membuat pernyataan di sini. Sudah? Statement di closing. Sudah? Sudah, Mbak? Dari kelompok kita dengarkan dari kelompok sing wis siap. Kantil siap. Yuk kita dengarkan dari kelompok kantil. Mau gimana kira-kira statement kamu? Kita memaknai hari tani saat ini dengan melakukan negosiasi membuat alat canggih untuk pemanfaatan membuat alat canggih untuk pemanfaatan bahan pangan sandang papan dari negara kita sendiri tanpa membeli lagi dari luar negeri. Mandiri. Kelompok kenangan. Kita dapat memaknai hari tani dengan cara memanfaatkan kesempatan untuk bertani meski dalam kondisi pandemi kita masih bisa bertani dan juga memanfaatkan barang di sekitar serta teknologi. Ternyata brand kita sama ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dan saya salut sama kalian. Ternyata di otak kalian itu sudah nyantel yang namanya teknologi. 1. Yang kedua, saya sangat senang sekali di kalian itu juga sudah nyantel yang namanya Google, internet itu. Kita mau tidak mau akan berhadapan dengan itu. Nah, sementara pangan itu tidak bisa disediakan oleh internet, tetapi disediakan oleh fisik. Ya, harus ada aktivitas. Nah, maka harus ada kesinambungan. Internet ada, teknologi juga harus ada. Nah, terima kasih pada teman-teman. Saya mulai menyadari ini dan silakan kesadaran ini mulai ditumbuhkan. Kesadaran kritisnya mulai ditumbuhkan. Wis apik tenanan ini. Ada pangan, ada teknologi, ada alat komunikasi.
Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kira-kira demikian aktivitas untuk kita mencoba debat sederhana, debat kecil ini. Kapan-kapan kita lanjutkan. Menanamnya Sabtu saja dulu ya, Sabtu saja kita menanam. Nah, hari ini kita nanti setelah istirahat melanjutkan pekerjaan pembelajaran yang lain selanjutnya. Sabtu, jadi Sabtu kita masak.